Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Habriarsi, asalnya dari kedokteran angkatan 2020. Salam kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Abigail Uli Albab Effendi, biasa dipanggil Lilo, dari kedokteran tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fian dari kedokteran tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nada Kalila dari kedokteran angkatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ira Nurwahyu Kusuma, biasa dipanggil Ira, dari kebidanan angkatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Burhanuddin Bayhaqi, mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2020. Kalau motivasi sebenarnya mungkin yang pertama dari kewajiban dulu ya. Jadi karena saya di kelas internasional atau IUP, jadi saya diwajibkan untuk mengikuti at least satu program elektif ke luar negeri. Nah, tapi untuk motivasi yang lain adalah karena sebagai seorang mahasiswa saya ingin merasakan bagaimana sih suasana atau atmosfer pendidikan di luar negeri, khususnya di negara-negara yang mungkin dibilang maju ya dalam bidang pendidikan seperti Jepang dan Korea Selatan, yaitu negara yang saya tuju ketika exchange kemarin, seperti itu. Kalau pengalaman jujur sangat banyak sekali ya, tapi mungkin yang cukup berkesan itu adalah ini mungkin waktu saya exchange ke Osaka, ke Jepang, itu karena saya landingnya di Tokyo ya. Nah, itu saya sempat ketinggalan pesawat waktu ke Osaka ya. Jadi itu pengalaman pertama yang mungkin cukup lucu ya, tapi ya cukup konyol juga gitu. Kalau pengalaman lain mungkin sangat banyak sekali yang menarik ya. Di sana saya bisa bertemu dengan guru-guru atau profesor dari negara tersebut. Kemudian saya juga bisa bertemu dengan yang membuat saya cukup senang adalah di sana sudah cukup banyak teman-teman dari Indonesia yang sedang belajar di sana, dan khususnya teman-teman Muslim ya, itu sudah cukup banyak di sana, seperti itu. Oke, pengalaman saya pribadi ketika di Jepang itu alhamdulillah di kampus sendiri sudah ada masjid yang itu bahkan melaksanakan sholat Jumat karena jumlah mahasiswa muslim di sana sudah cukup banyak. Nah, akan tapi kalau di negara-negara lain yang mungkin masih belum banyak muslimnya seperti di Korea, itu menurut saya yang pertama adalah ya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, minta taufik, minta hidayah, karena hanya Allah yang bisa membimbing kita seperti itu. Dan yang kedua adalah mungkin dengan ini kita tetap keep in touch atau tetap berkomunikasi berhubungan dengan komunitas muslim yang ada di sana. Jadi kalau misalkan di Korea itu tiap hari Jumat itu kita Jumatan yang itu jaraknya cukup jauh dari kampus ke tempat Jumatannya, mungkin sekitar 1 jam gitu ya. Nah, tapi di sana kita bisa ketemu dengan teman-teman muslim, ketemu dengan berbagai dengan banyak orang dari berbagai negara-negara Islam yang lainnya, dan di sana kita bisa berinteraksi, bisa ngobrol, dan itu bisa menambah istilahnya seperti merecharge kembali spirit keimanan kita, seperti itu. Nah, itu mungkin yang saya rasakan sih selama ini. Kalau pesan buat adik-adik tingkat, menurutku yang pertama adalah kesempatan untuk exchange sangat luas, sangat terbuka lebar sekarang. Jadi jangan hanya mengandalkan info yang di-share di grup atau info dari fakultas sendiri, tapi kan juga harus proaktif untuk mencari atau mungkin lewat medsos, lewat browsing untuk mencari info-info exchange yang ada. Karena saat ini sudah sangat banyak sekali info-info terkait dengan exchange, dan itu kalian juga bisa dapatkan program-program di mana kalian tuh mendapatkan beasiswa atau mungkin mendapatkan semacam uang saku seperti itu. Dan juga bisa dengan menanyakan ya ke tingkat-tingkat yang mungkin sudah pernah exchange, itu kira-kira apa aja sih syaratnya, kemudian bagaimana cara mendaftarnya. Dan yang paling penting kalau menurut saya adalah mulai dari sekarang disiapkan untuk bagaimana sih membuat CV yang bagus gitu kan, dengan ikut di organisasi, ikut aktif di kegiatan-kegiatan yang lainnya, agar CV kalian tuh bisa bagus seperti itu. Kalau aku bilang campur aduk, dari mulai mungkin ada senangnya, ada juga terasa bebannya juga, karena kayak kita itu membawa nama FK UNER dalam diri kita. Dan aku selalu berusaha untuk bisa menjadikan diriku sebagai seorang pelajar mahasiswa Fakultas Kedokteran yang selayaknya bisa dilihat di masyarakat. Dan ya mungkin itu bukan tugas yang mudah, namun aku selalu bersama teman-teman yang lain untuk bisa mengupgrade diri lagi, karena bukan hanya
sebagai nama duta saja, namun sebagai seorang muslim kita sudah dituntut untuk selalu menjadi pribadi yang baik dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan orang-orang di sekitar kita. Oke, kalau dibilang benefit menjadi seorang duta FK Unair, yang jelas banyak sekali teman-teman. Dari mulai sebagai wadah pengembangan diri, pengembangan skill, public speaking, personal branding, dan banyak keahlian lainnya yang bisa aku pelajari di paguyuban Duta FK Unair. Kemudian juga kita bakal mengenal banyak orang baru, dari mulai orang-orang di FK Unair sendiri. Kemudian juga di Unair ada banyak duta fakultas lain yang bisa kita jadikan kenalan baru. Kemudian juga orang-orang dari luar FK Unair yang tertarik dengan FK Unair itu juga akan kita kenali, dan masih banyak lagi manfaat yang akan kalian dapatkan jika kalian tertarik menjadi seorang duta FK Unair. Oke, untuk persiapan jelas ada banyak yang harus disiapkan karena prosesnya dari mulai seleksi awal hingga sampai pada grand final yang cukup memakan waktu beberapa bulan. Dari mulai persiapan diri, melatih kemampuan yang harus disiapkan melalui tes seperti tes tulis, tes bakat, fokus group discussion hingga yang lainnya. Itu harus benar-benar diseriusin, dan juga selain kita berusaha dengan maksimal, kita harus dibarengin dengan doa dan tawakal. Jadi setelah kita sudah berikhtiar dengan usaha yang kita lalui, yang sudah kita lakukan, kita barengin dengan tawakal dan juga banyak-banyak berdoa. Dari mulai kita minta restu ke kedua orang tua, minta doa ke orang-orang terdekat, dan juga banyak hal pendukung lain yang harus kita siapkan saat menjadi duta FK Unair. Oke, perihal untuk membagi waktu antara ibadah, belajar, dan juga tugas sebagai duta, kembali lagi diri kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa tentu akan selalu diprioritaskan untuk pada istiqomah ibadah kita dan juga kegiatan belajar kita. Sehingga ketika dalam satu waktu tugasku sebagai duta itu bertabrakan dengan kegiatan akademik di perkuliahan maupun waktu ketika kita harus segera beribadah. Karena di paguyuban duta juga aku tidak bekerja sendiri, ada 13 duta-duta lain yang juga dapat pada waktu-waktu tertentu bisa membackup tugasku sebagai duta. Sehingga ketika terdapat prioritas akademik dan juga ketika sudah sampai waktu untuk waktu beribadah, harus tetap diutamakan teman-teman. Jadi tugas sebagai duta tidak bisa menghalangi kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang pelajar. Kembali lagi, kita hidup di dunia ini semata-mata untuk mencari ridha Allah. Jadi bagaimana setiap hal yang kita lakukan harus bisa diniatin untuk hal yang terbaik. Kalau aku pribadi lebih milih untuk belajar dari materi dosen, karena dari sana itu kita bisa belajar secara lebih luas gitu ya. Tapi kalau buat persiapan ujian nggak ada salahnya buat belajar dari soal cutting, soalnya biar kita bisa tahu gitu gambaran buat soal-soal saat ujian nanti kayak apa. Terus kalau misal tiap hari mungkin rata-rata aku belajar 1,5 sampai 2 jam untuk tiap harinya. Oke, jadi untuk cara belajar yang aku gunakan selama ini untuk bisa mendapatkan IPK yang lumayan tinggi, itu pertama waktu kuliah kita harus memperhatikan ketika dosen menjelaskan. Baru kemudian ketika sampai di rumah, kita mereview lagi dari materi atau PPT yang diberikan dosen. Jadi kita bisa mengetahui bagian mana yang harus kita pelajari lebih lanjut, karena itu yang penting. Jadi kita nggak harus membaca semua materi, karena kan kalau itu pasti tidak efektif. Kemudian jangan lupa untuk berkolaborasi dengan teman, jadi kayak kita berdiskusi gitu kan, karena misal kalau kita sendiri kadang ada beberapa part yang terlewat, tapi kalau misal bareng teman itu bisa saling melengkapi. Kayak gitu sih dari aku. Kalau dari aku sendiri, biasanya kalau misal udah agak jenuh dari belajar, aku melampiaskannya atau mengalihkannya dari bermain game, mungkin game di HP atau di laptop gitu, sama olahraga. Kalau aku sendiri suka main basket, pingpong, sama badminton. Pesan dari aku kalau buat teman-teman semua yang pingin dapat IPK bagus gitu,
jangan pernah patah semangat, jadi selalu semangat untuk belajar apapun halangan yang ada. Kan kadang memang yang kita terima itu nggak sesuai dengan harapan kita ya, tapi sebagai manusia, sebagai hamba Allah SWT, kita harus selalu bersyukur dan percaya bahwa apa yang kita usahakan tidak akan pernah berkhianat dari apa yang kita dapatkan. Seperti itu sih. Terima kasih. Jadi untuk kendalaku selama ini dalam menghafalkan Al-Quran adalah pertama, kurang bisa memprioritaskan Al-Quran dalam manajemen waktu aku sehari-hari. Kenapa? Karena aku adalah tipe orang yang untuk menghafalkan Al-Quran ini butuh waktu yang tidak sebentar, alias bisa bermenit-menit bahkan berjam-jam untuk menghafalkan satu halaman Al-Quran. Maka dari itu, dengan kesibukan kita di FK selama ini, kita semakin tertantang untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi untuk tips and trik untuk menghafal Al-Quran, pertama untuk bisa menghafal Al-Quran itu kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai default activity kita atau aktivitas yang kita lakuin kalau semisalnya kita tidak ada kegiatan lain. Karena aku juga pernah dengar cerita dari temanku kalau untuk menghafal Al-Quran itu kita harus continue. Memang tidak bisa diduakan atau disambi dengan kegiatan lain. Jadi untuk tips and triknya itu, selain itu adalah kita menyediakan waktu yang pas, di mana energi kita itu bisa maksimum untuk yang pertama. Kalau dari aku sendiri, energi aku tuh maksimal di saat sehabis subuh, asar, dan maghrib. Mungkin orang lain juga ada yang bisa berpendapat, oh ya abis sholat bisa disediakan waktu misal baca 2 lembar atau satu halaman ataupun 1 ayat. Ini juga disediakan dengan preferensi masing-masing dan juga kemampuan masing-masing. Jadi semangat untuk tips and triknya. Oke, untuk hikmahku selama menghafalkan Al-Quran, itu pertama aku jadi dapat lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi dengan lingkungan yang teman-teman yang juga memiliki keinginan yang sama untuk menghafal Al-Quran, aku jadi lebih terdukung dan juga lebih semangat untuk menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, menurutku buat menghafalin Al-Quran ini, aku jadi kayak tahu titik poin aku sekarang ini. Jadi kalau seandainya aku menghafalkan Al-Quran dengan melakukannya secara rutin, misalnya setiap hari, setiap habis subuh, itu aku bisa merasa lebih produktif dan juga selain itu bisa mengetahui lagi prioritas-prioritasku yang lainnya. Entah kenapa seperti itu. Dan sebaliknya, seandainya aku sedang lalai dari Al-Quran, aku merasa bahwasanya prioritasku jadi tidak seurut sebelumnya gitu. Jadi tidak seperti sebagus sebelumnya gitu. Ya. Mungkin itu dari aku. Jadi untuk motivasiku untuk para penghafal Quran di luar sana, aku cuma ingin berpesan kalau semakin kalian untuk memperdalam Al-Quran kalian, semakin sering kalian menghafal, kalian secara tidak langsung juga menjadi orang yang semakin dekat dengan Al-Quran, ya dengan cara sering-sering murajaah dan lain sebagainya. Dan juga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kalian dapatkan dengan menghafal Al-Quran, seperti bisa memuliakan kedua orang tua di akhirat nanti, dan juga bisa mendapatkan syafaat, dan juga banyak lagi lainnya. Mungkin saat ini belum terasa untuk bisa mendapatkan hikmah-hikmah tersebut, tapi dengan mencanangkan hati kita untuk kelak di kemudian hari bisa mendapatkan hikmah-hikmah tersebut, kita secara tidak langsung bisa mendapatkan semangat yang mungkin tidak ada batasnya. Oke, jadi pertama kali ikut lomba di FK itu karena kebetulan juga passion di bidang kepenulisan dan juga keilmiahan, sehingga waktu itu ketika ada lomba di bidang menulis, aku tertarik untuk ikut. Nah, setelah itu aku dan teman-teman itu belajar, kemudian juga diniatkan untuk mencari pengalaman yang biasanya itu kita ini sih, jadi lebih ke iseng-iseng berhadiah gitu sih. Alhamdulillah sejauh ini tidak mengganggu waktu kuliah, karena justru dengan ikut lomba seperti itu akan melatih kita untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama berkuliah
ketika kita mendapatkan kesempatan di perlombaan seperti itu. Dan justru itu menjadi suatu pembelajaran baru bagi aku sendiri gitu. Dan juga sebagai pengalaman bersama tim-tim yang lain seperti itu. Jadi kalau gagal itu biasanya ya aku lebih ke mengevaluasi diri gitu. Apa sih yang membuat gagal seperti itu. Terus setelah itu ketika ada kegiatan lomba berikutnya, ya itu yang akan menjadi perbaikan gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, aku biasanya lebih ke mempelajari lagi dari kesalahan-kesalahan itu, seperti itu. Motivasinya, kalau dari aku sendiri biasanya aku bagi menjadi dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Kalau motivasi dari internal itu yang ada dalam diriku sendiri, biasanya aku ingin untuk belajar dan aku ingin berproses, aku ingin mendapatkan pengalaman, kemudian juga karena passion sehingga aku termotivasi untuk ikut kegiatan lomba tersebut. Nah, untuk motivasi eksternal itu karena terutama ya dari kedua orang tua sangat mendukung, kemudian dari lingkungan di FK Unair, kemudian dari teman-teman, serta dari orang-orang yang selalu membantu saya, menyupport saya seperti itu, memberikan dukungan yang baik gitu, sehingga aku ingin ikut kegiatan lomba seperti itu. Oke, jadi yang penting untuk seorang muslim dalam menjaga hafalan tentunya adalah semangat, komitmen, dan konsistensi, istiqomah. Karena kita dalam menghafal, dalam memurojaah, dalam menjaga hafalan itu bukan tentang hal ini saja, tapi bagaimana kita melanjutkan sampai akhir hayat nanti. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk mencari wadah-wadah di mana kita bisa saling menguatkan. Karena manusia itu kan tempatnya lupa, tempatnya salah. Oleh karena kita perlu saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam menghafal Al-Quran ini dan dalam menjaganya. Mungkin itu. Baik, jadi untuk ayat favorit saya itu sebenarnya banyak. Karena ya menghafal Al-Quran dan Al-Quran itu adalah suatu hikmah yang sangat luar biasa besar, sehingga semuanya sebenarnya layak untuk dijadikan favorit. Tetapi untuk sekarang mungkin yang bisa saya kutip itu adalah Al-Quran di surat Muhammad ayat 7, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, yang maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan Ia akan meneguhkan langkah-langkahmu. Kenapa? Karena saya melihat ayat ini adalah bentuk janji Allah pada kita sebagai seorang muslim, bahwasanya ketika kita menolong agama Allah dalam konteks apapun itu, dalam syiar, dalam dakwah, dalam organisasi, dalam politik, dan mungkin dalam hal ini adalah dalam menghafal Al-Quran, maka Allah akan menolong kita juga, entah itu dalam perkuliahan, dalam kehidupan sosial, dan kehidupan yang lainnya. Dan saya merasa sangat-sangat termotivasi dan sangat ingin mendapatkan keberkahan dan pernyataan nyata dari Allah terkait ayat ini. Mungkin itu. Baik, jadi untuk hikmah yang bisa saya dapatkan sebagai menghafal Al-Quran adalah tentunya bisa dekat dengan Al-Quran, yang mana kita bisa banyak mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Selain itu, saya juga merasa bisa banyak mendapat pengamalan-pengamalan dari Al-Quran. Walaupun mungkin saya sebagai manusia juga masih banyak salah, akan tetapi ketika kita menghafal Al-Quran, otomatis pasti ada efek-efek dari Al-Quran itu yang menjiwai, mendasari langkah-langkah kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, jadi yang memotivasi saya untuk mengikuti beasiswa hafalan Al-Quran adalah bagaimana saya melihat beasiswa ini adalah momentum bagi saya untuk dapat memperlancar hafalan saya. Kenapa? Karena memang terdapat wadah-wadah yang bisa saya tempati, entah itu dari aspek teman-teman sesama penghafal Al-Quran, lalu tempat mengaji, waktu-waktu mengaji, ustadz yang menyimak, dan alhamdulillah dengan adanya beasiswa ini saya dapat menghatamkan Al-Quran 30 juz pada semester kemarin. Selain itu juga saya dapat memperingan beban orang tua saya dalam membayar UKT, dan ya bisa nambah sangu-sangu dikit-dikit lah. Mungkin itu sih motivasinya. Jadi untuk semua teman-teman, baik yang seusia ataupun yang lebih tua, yang lebih muda,
dan siapapun di luar sana, teman-teman semua. Marilah kita berjalan bersama di sini untuk mewujudkan dunia kampus yang lebih baik, yang lebih islami, sehingga kedepannya kita dapat menjamin masa depan bangsa yang tentunya lebih baik juga, teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, and comment.